Bila di tempat sembunyi mereka terima. Kenapa sebabnya? Karena orang yang memberi di tengah orang banyak itu orang yang meninggalkan tata kerama adabnya, dan itu mesti ditolak. Nah, kalau orang yang memberikan sedekah, pemberian di tempat yang sunyi, itu orang yang beradab, orang yang hanya cukup Allah mengetahui kebaikannya. Nah, itu mesti diterima pemberiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumi fadlu ikhfa'is sadaqah, keutamaan menyembunyikan sedekah. Qala Allah Ta'ala, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika engkau menampakkan sedekah, maka itu adalah suatu kebaikan. Maka itu sebaik-baik sedekah. Artinya kalau sedekah itu kita nampakkan, maka itu satu kebaikan. Dengan syarat bahwa ikhlas karena Allah, bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari simpati, bukan untuk mencari penghormatan manusia. Nah, jadi sedekah itu artinya walaupun dinampakkan, asalkan niatnya baik, ikhlas, maka itu merupakan sesuatu yang sangat baik. Apalagi orang yang bersedekah ini seorang panutan, seorang yang menjadi ikutan. Nah, maka asalkan dia ikhlas, maka sedekahnya itu akan ditiru, dicontoh oleh orang lain, maka itu akan mengembangkan lagi pahala sedekahnya. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, jika engkau sembunyikan sedekah itu dan kau berikan sedekah itu kepada orang-orang fakir, bahwa khairun lakum, maka itu adalah lebih baik bagi kamu. Artinya sedekah itu bersembunyi lebih baik lagi daripada bernampak, walaupun sama-sama ikhlas keduanya. Sama-sama ikhlas. Nang bersedekah di tengah orang banyak, ikhlas. Nang bersedekah sembunyi-sembunyi, ikhlas. Tetap lebih baik sembunyi. Artinya lebih baik itu pahalanya lebih besar yang sembunyi itu. Wa fil ikhfa khamsatu ma'anin, dan pada menyembunyikan sedekah itu ada 5 makna di dalamnya. Al-awwalu, yang pertama, annahu abqa lisitri 'alal akhidh, bahwa menyembunyikan sedekah itu lebih mengekalkan bagi tutupan atas orang yang menerima. Artinya kalau kita bersedekah itu sembunyi,
maka orang yang menerima ini dia terpelihara. Nah, orang yang menerima ini lebih terpelihara. Nah, terpelihara dari segala macam kejahatan, terpelihara daripada rusaknya kehormatan. Fa inna akhdahu zahiran hatku sitril muru'ah wa kashfun anil hajah wa khurujun an hay'atit ta'affub wa tasawwunil mahbubil ladhi yahsabul jahilu ahlahu agniya'a minat ta'affub. Maka bahwa mengambilnya seseorang secara terbuka, nah, mengambilnya dia akan pemberian sedekah secara terbuka di tengah orang banyak, artinya itu merubik tutupan kehormatan dirinya dan menampakkan hajatnya, keperluannya, dan keluar dari keadaan sifat iffah, sifat menahan diri daripada membuka, menampakkan kefakiran, kesusahan, dan menjaga daripada yang disukai, yang menyangka oleh orang jahil akan dia itu adalah kaya dari karena ta'affuf itu. Kan orang fakir ini disuruh, dia bersifat iffah. Nah, bersifat iffah itu artinya dia jaga kehormatan dirinya, jangan nampak kemiskinannya, jangan nampak kefakirannya. Nah, itu disuruh sehingga orang-orang menyangka dia tuh kaya. Nah, sehingga orang menyangka dia itu berduit, padahal ini sakit, cuma dipeliharanya dirinya, dijaganya kehormatannya, dia tampakkan bahwa dia adalah orang yang tidak miskin, dia tampakkan dirinya bukan orang fakir, padahal dia miskin, dia fakir. Nah, itu terpuji di sisi agama. Nah, kalau kita memberi seseorang di tengah orang banyak, lalu diambil pemberian itu berarti sudah merubik kehormatan. Jadi kalau kita memberi seseorang secara sembunyi atau di kalangan tertentu, nah, itu menjaga kehormatan orang yang diberi itu. Jadi pahalanya double nih. Satu sedekah dapat pahala, menjaga kehormatan orang itu dapat pahala lagi. Menjaga kehormatan orang itu tambahannya lagi. Asani yang kedua, annahu aslamu liqulubin nas wa alsinatihim, bahwa menyembunyikan sedekah itu lebih selamat bagi hati manusia dan mulut mereka. Nah, kalau kita di tengah orang banyak ini memberi orang, nah kita menerima, ini untung orang macam-macam. Nah, itu ini, dan barangkali kita sampai ke hati-hati. Rubbama yahsudun, kadang fa innahum rubbama yahsudun, mereka manusia kadang-kadang iri. Masih banyaknya diberi, hanya betampai memberi di tengah orang banyak, jadi ketahuan orang. Nah, ketahuan orang. Nah, orang nang kada dapat ini kayaknya bisa iri, bisa mulutnya macam-macam. Au yunkiruna alaihi akhzahu, atau manusia itu mengingkari atas orang yang mengambil itu akan mengambilnya dia. Nah, kadang-kadang manusia ini kita mengingkari, napa aku mengambil diberinya itu. Nah, wa yazunnuna annahu akhadha ma'al istighna, dan mereka menyangka bahwa dia itu mengambil padahal dia kaya. Kenapa aku mengambil sedekah itu? Kenapa aku mengambil pemberian orang? Makanya kaya aja orangnya. Nah, itu akibat sedekah terang-terangan. Nah, jika sedekah itu berduaan aja orang kada tahu.
kada timbul pembicaraan macam-macam. Nah, jadi artinya kalau sedekah itu secara sembunyi itu menyelamatkan orang banyak daripada hiri dengki, daripada berkata nang kada nyaman nang macam-macam. Wal hasadu wa su'uzzan wal ghibatu minaz dzunubil kabair. Iri dengki, buruk sangka, ghibah termasuk dosa-dosa besar. Wasiyanatuhum an hadhil jaraim aula, menjaga mereka manusia dari ini dosa-dosa itu lebih penting. Nah, jadi dengan adanya kita memberi secara sembunyi, orang kada tahu, maka orang selamat daripada dengki, orang selamat daripada ghibah, orang selamat daripada suuzan dan macam-macam lainnya. Nah, memelihara orang daripada dosa itu merupakan suatu kebaikan lagi. Nah, sedekah sudah berpahala, menjaga orang dari macam-macam kada baik tadi pun tambah pahala pulang. Nah, jadi itu keunggulan orang yang bersedekah secara sembunyi itu. Qala Ayyub As-Sikhtiyani inni la atruku lubsas thawbil jadid khasyata ayyuhditha fi jirani khasyata ayyahdusa fi jirani hasadun. Ujar Abu Ayyub As-Sikhtiyani, aku meninggalkan memakai pakaian baru karena aku takut tetanggaku itu dengki. Punya kampung sini tuh pahirian bener orang. Jadi sini kada hakun pakai baju hanyar takutan kalau dihiri orang. Nah, jadi menjaga agar orang jangan sampai hiri itu satu kebaikan. Karena iri dengki sifat nang kada bagus, dosanya besar. Nah, menjaga orang jangan sampai demikian satu kebaikan. Wa qala akhar, berkata lagi yang lainnya, khasyata ayyakula ikhwani min aina lahu hadza. Aku indah memakai pakaian yang hanyar karena khawatir bahwa kawan-kawanku berkata, di mana dapat tuh baju bina hanyar. Nah, menjaga jangan sampai ada yang demikian itu. Asalisu, yang ketiga, makna yang terkandung di dalam sedekah yang sembunyi itu i'anatul mu'ti ala israril amal, membantu orang yang memberi atas merahasiakan amal. Fa inna fadla sirri 'alal jahri bil i'ta aksar, karena kelebihan sembunyi atas terang-terangan pada memberi itu lebih banyak. Wal i'anatu 'ala itmamil ma'rufun, dan menolong atas menyempurnakan yang baik itu adalah satu kebaikan. Dafa'a rajulun ila ba'dil ulama syai'an zahiran paraddahu wa dafa'a ilaihi akharu syai'an bisirri faqabilahu. Menyerahkan seseorang kepada sebagian ulama sesuatu terang-terangan. Orang ini di tengah orang banyak memberi si ulama tadi, ditolak oleh si ulama tadi. Nah, begitu di tempat yang sunyi ada orang lain lagi yang memberi ulama itu, sidin terima. Nah, sidin terima. Ada nang betakun lawan ulama tadi, pian tadi diberi orang itu kada pian terima, tapi sudah pian di sini orang beri, kenapa pian terima? Faqala, ujar si ulama tadi, inna hadza, ini orang nang memberi inang kedua ini, amila bil adab. Nah, dia beramal dengan adab. Nah, dia beramal dengan adab, bi ikhfa'i ma'rufihi, pada menyembunyikan kebaikannya, faqabiltuhu, aku terima kebaikan itu. Yang kedua nih, sini datang memberi aku di tempat sunyi, itu ngarannya inya beradab.
Nah, ku terima pemberiannya. Wadzalik, sedangkan yang pertama tadi asa adabahu fi amali, dia tidak beradab. Itu orang banyak memberi, itu ada beradab. Paradatuhu alai, maka aku tolak atasnya. Waradda ba'duhum ma dubi'a ilaihi alaniyatan, menolak lagi sebahagian ulama akan sesuatu yang diserahkan kepada sidin secara terang-terangan. Wa qala lahu innaka asyrakta ghairallah subhanahu fi ma kana lillahi ta'ala wa lam taqna' billah azza wa jalla faradattu 'alaika syirkak. Ada seseorang memberi, seorang ulama memberinya terang-terangan di tengah orang. Ujar si ulama tadi, engkau itu menyekutukan selain Allah pada sesuatu yang mestinya karena Allah, dan engkau tidak merasa cukup dengan Allah yang mengetahui kebaikan engkau. Engkau kada merasa cukup dengan Allah yang mengetahui. Paradatuhu alaika syirkak, maka aku tolak atas engkau kesyirikan engkau itu. Nah, jadi artinya banyak para ulama-ulama dahulu itu mereka kada menerima pemberian, kada menerima sedekah bila diserahkan di tengah orang banyak. Bila di tempat sembunyi mereka terima. Kenapa sebabnya? Karena orang yang memberi di tengah orang banyak itu orang yang meninggalkan tata kerama adabnya, dan itu mesti ditolak. Nah, kalau orang yang memberikan sedekah, pemberian di tempat yang sunyi, itu orang yang beradab, orang yang hanya cukup Allah mengetahui kebaikannya. Nah, itu mesti diterima pemberiannya. Nah, ar-rabi'u, yang keempat, anna bi izharil akhdhi zullan wa imtihana, menampakkan mengambil itu adalah satu kehinaan dan kerendahan. Nah, kita ini di tengah orang banyak nih, di tengah orang banyak diberi orang kita terima, itu menampakkan kehinaan dan kerendahan. Walaisa lil mu'min ayyuzilla nafsah, dan tidaklah patut orang yang beriman itu dia menghinakan dirinya. Tidaklah patut seorang mukmin itu menghinakan dirinya. Nah, al-khamisu, yang kelima, makna yang ada di dalam kandungan sedekah sembunyi itu al-ihtirazu an syubhati syarikah, bahwa terpelihara daripada syubhat sekutu. Li hadis man uhdiya lahu hadiyatun wa indahu qaumun fahum syuraka'uhu biha. Di dalam hadis disebutkan, siapa yang diberi hadiah baginya, di sisinya itu ada beberapa orang, maka mereka itu bersekutu dia pada hadiah itu. Nah, ada orang beri kita, yang lain ini melihat nih, nah itu hak mata. Ada hak mata. Man uhdiya lahu hadiyatun wa indahu qaumun fahum syuraka'uhu biha. Itu hadis Nabi mengatakan, orang yang diberi baginya hadiah, di sisinya ada beberapa orang, maka mereka itu bersekutu akan dia pada hadiah itu. Nah, kalau kita menyerahkan secara sembunyi, nah kada akan terjadi bersekutu itu. Nah, jadi 5 perkara itu kandungan yang menunjukkan bahwa sedekah sembunyi itu lebih baik daripada bersedekah terang-terangan, bersedekah di tengah orang. Banyak keselamatan, banyak kebaikan yang terkandung di dalam sedekah yang tersembunyi itu. Walaupun sedekah yang terbuka itu baik juga, asalkan ikhlas.
baik juga, tapi kada sebaik sedekah sembunyi ini. Nah, wal a'malu binniyat, bermula segala amal itu adalah tergantung niatnya. Walaupunnya bersedekah terang-terangan, kalau niatnya bagus, ya kebaikan. Ada orang yang diberi di tengah orang banyak, kada mau nerima, kada mau nerima. Niatnya apa? Kalau aku menerima ini aku merasa hina, nah aku kada boleh menghinakan diriku. Nah, ada juga orang yang bersedekah bila di tengah orang banyak diterima, bila berduaan kada diterimanya. Nah, ada juga tergantung niatnya. Ujarnya, bila aku menerima sedekah di tengah orang banyak, itu hilang kesombonganku. Nah, ini orang yang melatih dirinya. Nah, bila orang memberi aku di tengah orang banyak, ku terima, itu diriku rendah, diriku ampih sombong, diriku ampih merasa tinggi. Nah, kalau itu sedekah sembunyi-sembunyi, itu kada akan didapat. Nah, ada juga sebagian ulama yang demikian itu. Ada para ulama yang berpakaian yang bagus dengan niatnya menampakkan nikmat Allah kepadanya, berpakaian yang bagus. Ada ulama yang kada hakun berpakaian hanyar tadi karena takutan dihiri orang. Ya, kada jadi masalah, tergantung niat yang ada di dalam hatinya. Artinya kada mesti semacam aja, kada. Niat itu banyak. Asalkan niat itu bagus, niat itu baik, ya kada dipersoalkan. Wal a'malu, bermula segala amal itu bin niyati, dengan niatnya. Macam Abu Ayyub tadi, As-Sikhyani, kada hakun makai baju takutan dihiri. Karena orang hiri, orang berdosa aku. Kasihan gara-gara aku orang jadi dosa. Nah, sidin pandangannya ke situ, lalu kada hakun berbaju hanyar. Niat sidin itu menjaga orang jangan sampai jatuh dalam dengki. Ada sebagian ulama yang memakai baju hanyar, tapi tujuannya kada memandang ke sana. Dia memakai baju hanyar ini untuk menampakkan nikmat Allah, karena Allah suka kalau nikmatnya itu dilihat oleh orang. Allah suka kalau nikmatnya itu dinampakkan kepada orang. Lalu memakai baju hanyar, niatnya ya ini. Nah, bagus juga kedua-duanya. Wal a'malu bin niyat. Jadi payam bagi lil mukhlis, maka sayogianya bagi orang yang mukhlis, yang ikhlas, ayyakun raqiban baginya. Yang penting dia menjadinya, yang penting menjaga dirinya. Hendak sedekah secara sembunyi, sedekah terang-terangan, yang penting intai. Nah, jadi ayatadal bihalil gurur, sehingga dia tidak terulur dengan tali terperdaya. Wala yankhadi'a, dan tidak tertipu bimakri syaitan, dengan tipu daya syaitan. Nah, karena syaitan ini bisa menipu, bisa membahayakan kita. Jadi syaitan itu baik bersedekah terang-terangan, nyaman dicontoh orang. Nah, dicampurnya oleh syaitan itu bersedekah secara terang-terangan, itu lebih baik, nyaman orang bisa meniru 10 nang meniru 10 itu mendapat pahala juga. Nah, dan lagi syaitan memberikan terang-terangan bersedekah itu mungkin dipuji orang. Nah, dicampur-campurnya oleh syaitan, sehingga tujuan bersedekah terang-terangan ini supaya dicontoh orang, ada hendak minta penghormatan, kemuliaan, ada juga. Nah, jadi jangan sampai tertipu dengan makar syaitan, tipu daya syaitan itu. Apa yang bagi dalam mukhlis, semestinya sayogianya bagi orang yang ikhlas, ayyakuna muraqiban li nafsih, dia mengintai dirinya sehingga tidak terulur dengan tali tipu daya dan tidak tertipu dengan tipu daya syaitan. Nas'alullah al-karim, kita minta kepada Allah husnul aun, baiknya pertolongan, wa taufik, dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian menyambung kitab Asraris Shaum, kitab rahasia tentang puasa. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط الذين أنعمت عليهم